selaku kita pegiat petani milenial, kita terus turun ke pertanian ladang-ladang untuk mengetahui apa-apa saja yang bisa kami berikan solusi. Halo Tribunans, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung TV, Mata Lokal Memilih. Nah, kalau berbicara tentang tayangan Mata Lokal Memilih dari Tribun Lampung, tentunya kita akan membahas seputar dunia perpolitikan. Dan narasumbernya juga tentunya bergerak dalam bidang politik. Tapi kali ini agak sedikit berbeda nih, karena bahasan kita tidak hanya seputar politik, tapi juga tentang pertanian ya yang ada di Lampung. Karena narasumber kita ini merupakan salah satu penggiat petani milenial, yaitu ada Bang Dwinan Rahmandi. Halo Bang. Halo Mbak. Oke. Katanya abang ini sebenarnya sukunya Jawa, jadi kita nggak usah manggil abang tapi mas gitu ya, biar lebih dekat gitu kan. Oke, Mas Dwi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya sehat. Nah Mas Dwi kan tadi sudah dijelaskan ya sama Mutiara bahwasanya ini kita akan membahas politik tapi juga diiringi dengan pembahasan seputar dengan pertanian, karena kan Mas Dwi ini salah satu penggiat dari petani milenial. Oke, mungkin Tribuners di rumah kan masih ada yang penasaran dan nggak tahu tentang siapa sih Mas Dwi ini dan apa sih kegiatannya. Langsung aja kita tanya. Mas Dwi boleh diceritakan sekarang kesibukannya ngapain aja nih Mas? Saat ini kesibukannya tentunya terus turun Mbak. Selaku kita pegiat petani milenial, kita terus turun ke pertanian ladang-ladang untuk mengetahui apa-apa saja yang bisa kami berikan solusi. Oke, jadi memang sekarang turun ke masyarakat, terutama ke para petani ya, Betul. untuk melihat seperti apa sih masalah yang dihadapi dan apakah bisa mencari solusi dan sebagainya. Wah, luar biasa. Nah, di luar itu kan ada sedikit yang membuat saya penasaran. Sebelum ini melakukan podcast, tentunya kan melihat ya seperti apa sih background dari Mas Dwi. Ternyata Mas Dwi ini nih sempat S1 kedokteran ya Mas ya? Iya Mas, saya S1 kedokteran umum. Oke, dan S2-nya? S2-nya saya nyebrang lagi ke bisnis administrasi. Oh luar biasa. Ini kenapa nih? Pasti kan semua itu ada alasan. Nah, kenapa nih kalau boleh tahu Mas sampai beralih yang tadi kedokteran umum akhirnya memutuskan untuk ke administrasi untuk S2-nya? Kalau untuk itu mungkin kita realisasi saja karena kita memutuskan tidak praktek ke dokter umum. Terus kemudian kita pun ingin belajar berbisnis. Oke. Ini dua bidang yang berbeda. Dokter ini tidak ada hitung-hitungan, administrasi bisnis ada hitung-hitungan. Oke. Jadi lengkap kan? Jadi mempelajari semua hal ya. Oke. Cukup menarik nah. Tapi yang lebih lucunya lagi adalah udah ngambil kedokteran umum, udah itu administrasi, ternyata kerjaannya atau sekarang kesibukannya adalah menjadi salah satu penggiat petani milenial. Kenapa nih tertarik dengan dunia pertanian kalau boleh tahu Mas Dwi? Tentunya karena isu yang terus beredar mungkin banyak. Dan pun selaku pemuda, krisis pangan global. Ini kan serem sekali Mbak, kalau misalnya kita mendengarkan. Iya. Karena masa kita masih sangat panjang perjalanan. Nah, inilah yang memicu saya bagaimana ada apa sih di pertanian Indonesia. Apakah ada isu-isu yang beredar itu betul atau memang kami pun tidak mengetahui apa yang ada di lapangan. Itulah yang memicu saya bagaimana saya ingin belajar pertanian. Kebetulan memang orang tua saya pun sudah bergelut di bidang pertanian cukup lama sekali. Oke. Jadi memang karena melihat situasi pertanian yang ada di Indonesia secara umum, ditambah lagi punya background orang tuanya juga seorang di pertanian gitu kan. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Akhirnya saat ini fokus di sebagai penggiat petani milenial. Oke, tadi disebutkan reasonnya, alasannya kenapa mau fokus untuk ke bidang pertanian. Dan kalau boleh tahu apa itu penggiat petani milenial gitu? Milenial kan sebenarnya identik sama ini ya masyarakat yang muda lah, layak muda. Nah, kalau penggiat petani milenial itu apa sih Mas? Tentunya dengan kata milenial ini sama Mbak. Jadi milenial ini yaitu pemuda yang sekarang boleh dikatakan bahwa pemuda kok sekarang banyak larinya ke kota. Bahkan orang-orang dari daerah pun berpacu di kota. Sedangkan contohnya di Provinsi Lampung, pertanian ini kan sangat luas sekali. Dan yang dari data pun hampir 90% pertanian. Oke. Dan sektor pertanian ini setelah saya pelajari bahwa ini tidak kalah dengan apa yang kita cari di perkotaan. Nah inilah saya ingin memulai selaku pemuda. Ayo anak-anak muda,
kita lihat kembali sektor pertanian, karena ini banyak sekali yang bisa digarap, dan juga di lain itu dan di lain sisinya kita juga bisa membantu Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan pangan gitu. Sehingga krisis pangan yang isu-isu global kan sumber daya alam banyak di Indonesia, ya kita sebagai penerus bisa menindaklanjutinya dengan benar. Oke, jadi untuk menghindari krisis pangan global ya, isu-isu terkini yang menjadi ketakutan tentunya ya bagi para penggiat petani milenial. Berarti kan ini mayoritas yang diajak untuk melakukan kegiatan ini adalah milenial tentunya. Yang diutamakan milenial. Kalau di Lampung sendiri itu udah berapa banyak sejauh ini? Nah, ini pegiat petani milenial ini tidak ada komunitasnya, Mbak. Tidak ada komunitas, karena memang banyak sekali yang menggunakan kata-kata petani milenial. Sedangkan saya memutuskan untuk menjadi penggiat. Oke, jadi secara pribadi. Secara pribadi, namun setelah saya keliling, Pak, ya boleh dikatakan keliling ini ternyata banyak yang Mas, saya petani milenial. Tapi kalau berbagai jenis bentuk. Ini kan luar biasa. Yang pertama kami apresiasi yaitu semangatnya, dan memang betul adanya petani milenial ini. Jadi kan generasinya tidak terputus. Oke, tapi sejauh ini kalau problem atau masalah apa sih yang biasanya dirasakan oleh para petani-petani khususnya di Lampung, Mas? Tentunya masalah dari hulu ke hilir, Mbak. Yang pertama saya dengar infonya mungkin pupuk. Itu pupuk, terus kemudian perairan, terus kemudian ini mungkin tidak di Provinsi Lampung saja, tapi mungkin di beberapa daerah di Indonesia, yaitu hasil pertanian yang masih dibeli dengan harga rendah. Oke, jadi memang itu menjadi masalah utama yang tiap tahun begitu-begitu aja ya masalahnya ya. Oke, lalu apa nih solusi yang bisa diberikan oleh Mas Dwi, mungkin saran yang akan diberikan Mas Dwi kepada permasalahan yang terjadi di pertanian di Lampung oleh salah satu ini? Salah satunya mungkin kita bicara program, Mbak, ya. Saya ingin sekali membuat gagasan bahwa saya ini dari dokter umum dan saya beralih ke magister bisnis administrasi, terus kemudian saya nyebrang lagi ke pertanian. Namun ini ya ada korelasi yang menurut saya. Korelasinya apa? Pertanian ini ya pasti tentunya dengan hitung-menghitung, ya kan. Terus kemudian dengan berinteraksi dengan masyarakat, itu pun ada ilmu kedokterannya. Iya, betul. Nah, inilah gagasan saya yang dimana di penggiat petani milenial ini saya ingin membuat atau menggagas klinik pertanian. Oke, jadi itu adalah salah satu program yang ingin sekali bisa diterapkan ya oleh Mas Dwi. Oke, klinik pertanian. Betul. Klinik pertanian. Iya, ini unik. Sebenarnya ini suatu hal yang luar biasa unik, dan saya sendiri baru mendengar ini, Mas. Klinik pertanian. Oke, jadi sejauh ini untuk membangun atau melakukan program kerja itu sudah sampai mana progresnya, Mas? Saat ini kami alhamdulillah sudah boleh dikatakan sudah ada progres. Oke. Karena kan banyak sekali, Mbak, klinik pertanian ini di dalamnya ada beberapa program yang tentunya kita mengacu kepada, kalau boleh dikatakan ini ada terbetul 5 pancatani. Apa itu? 5 pancatani. Kita harus memperhatikan bibit, terus kemudian pupuk, terus kemudian pengolahan tanah, terus kemudian lagi ada namanya mengantisipasi penyakit dan hama. Penyakit. Yang terakhir adalah irigasi dan perairan. Nah, dari 5 poin ini kami bedah satu persatu. Oke. Dan saat ini kami sudah adalah kami membantu dari segi bibit. Terus kemudian kita juga membantu ada namanya Demplot, Mbak. Itu demo. Kita mendemokan bahwa produk pupuk yang baik itu seperti ini. Cara tanamnya seperti ini dengan bibit yang seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini seperti apa sih yang Mas Dwi lihat terkait dengan para milenial di Lampung? Apakah mereka mulai tertarik nih untuk ke bidang pertanian? Karena kan gini, banyak sekali sebenarnya milenial lah yang berpendapat bahwasannya nggak mau lah ke pertanian, nggak mau. Karena berpikirnya mereka adalah pasti harus ke sawah, saya harus turun nih. Nah, gimana itu Mas Dwi? Ya, sekali lagi, Mbak, sektor ini kan kami harus pacu semangatnya kembali, karena tidak semua orang ini ingin. Dan faktor-faktor tadi itu memang realitanya seperti itu. Kami kalau misalnya ke ladang kan tidak mungkin 10 menit, 20 menit. Betul. 1 jam. Terus kami pun harus melakukan, untuk mengetahui kita harus menjadi pelaku, cara penanaman apa segala macamnya. Nah, itulah yang saya kemas nanti dengan klinik-klinik pertanian. Dalam program ini kan klinik pertanian tidak harus ada di ladang. Kita bisa mengumpulkan
petani-petani di satu tempat di mana kita bisa berdiskusi. Iya, Kita bisa ngopi. iya, ngopi bersama, nongkrong, berdiskusi, tapi dapat hasil yang baik ya. Betul, hasilnya. Nah, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu inovasi yang menurut saya unik sekali, dan semoga kita doakan apa yang menjadi harapan dari Mas Dwi ini bisa terwujud demi kemajuan pertanian yang ada di Lampung dan petani-petani di Lampung terkhususnya. Nah, tapi kan tadi ada beberapa masalah seperti pupuk, ya kan, seperti itu, subsidi pupuk dan sebagainya, dan juga di mana hasil pertanian ini dibeli dengan harga murah, berarti itu bakal beralih kepada kebijakan. Iya, Betul sekali. Nah, Betul. sedangkan seperti kita ketahui bahwasannya jika kita ingin mengubah kebijakan, maka mau tidak mau kita harus terlibat secara langsung sebagai pembuat kebijakan. Secara langsung dan tidak langsung. Oke, secara langsung dan tidak langsung. Nah, ada yang menariknya juga. Ternyata Mas Dwi ini selaku ini ya Mas, kader partai politik, betul? Saya mencoba masuk di dalamnya untuk membantu perubahan Indonesia dengan memasuki partai politik. Oke, jadi salah satu step atau tahapan yang dilakukan Mas Dwi untuk memperbaiki pertanian di Lampung adalah dengan masuk ke politik. Bisa dikatakan seperti itu. Tidak hanya pertanian sih, Pak. Tapi semua sektor. Hampir semua sektor. Oke, kalau boleh tahu, kapan Mas Dwi tertarik untuk masuk ke politik itu? Saya di tahun lalu, Mbak. Barusan di tahun lalu? Di tahun lalu, saya mencoba untuk memasuki partai politik atau jalur politik, ya berawal dari tahun lalu itu. Oke, kalau misalkan tadi penggiat petani milenial sendiri dari tahun berapa kalau boleh tahu Mas Dwi? Penggiat petani milenial ini saya menindas baru, karena saya kan ingin membuat perubahan. Apa nih gebrakan yang bisa kami kemas secara rapi untuk diberikan kepada masyarakat. Itu pun dengan diskusi dengan beberapa pihak. Ini baru saya gagas di akhir tahun lalu. Di akhir 2022? Oke. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada dua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Mas Dwi, dan dua-dua ini saling bersinergi ya untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita dari Mas Dwi. Oke. Nah Mas Dwi, ini tadi kan Mutiara sudah sebutkan kenapa sih Mas Dwi harus terjun ke dunia politik. Tapi kalau dari pribadi sendiri, kenapa Mas Dwi akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia politik yang kita tahu sebenarnya itu tidak mudah? Apalagi melihat backgroundnya Mas Dwi ya. Nah iya, kenapa itu Mas? Saya berpikir seperti ini, Mbak. Mungkin kita kalau misalnya ingin berbuat banyak memang tidak bisa menggunakan berbagai macam cara. Namun ada satu mentor, satu guru saya, dia kebetulan ada di partai politik. Oke. Dan kebetulan beliau pun ada di menguasai bidang pertanian. Nah, dari sinilah saya memutuskan untuk berdiskusi. Mungkin ini saya akan mencoba jalur ini. Seperti itu. Ini kalau misalnya untuk dari diri pribadi, karena saya berbackground kedokteran, ini saya juga ingin membuat perubahan dan berinteraksi terus dengan masyarakat. Walaupun tidak hanya partai politik, Mbak ya. Iya. Berinteraksi dengan masyarakat itu namun seperti tadi Mbak bilang, selaku anak muda pun kami harus berkontribusi di beberapa banyak. Oke. Ini adalah politik. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa Mas Dwi memilih politik. Dan Mas Dwi ini kan ternyata memilih salah satu partai yang ini ya, warna merah nih ya, yang terkenal, yaitu Partai PDI Perjuangan. Kalau boleh tahu, kenapa Mas Dwi akhirnya memutuskan untuk menjadi kader dari partai tersebut? Kenapa nggak partai lainnya? Nah, PDI Perjuangan ini wong cilik. Oke. Dan PDI Perjuangan ini mempunyai marhenisme. Apa itu? Sifat marhen, yang dimana kita terus bekerja tanpa mengenal waktu untuk melakukan perubahan. Oke. Betul. Dan inilah yang saya suka dengan ideologinya PDI Perjuangan. Jadi merasa sevisi dan misi dan akhirnya memutuskan untuk saya menjadi bagian dari PDIP. Iya. Oke. Nah, luar biasa sekali ini ya. Menarik kalau berbicara masalah politik dan juga partai PDI Perjuangan yang mungkin saat ini banyak sekali menjadi perbincangan. Karena kan salah satunya adalah dengan ditetapkannya atau diketuskannya Pak Ganjar Pranowo nih kan sebagai perwakilan dari partai untuk maju ke dalam Pilpres 2024 mendatang. Kalau Mas Dwi sendiri, bagaimana Mas menanggapi hal tersebut? Tentunya kami selaku pengurus partai dan anggota partai, anggota partai, kami tidak lurus dengan apa keputusan yang dibuat oleh partai tersebut. Ini kan Mas Ganjar ini bakal calon presiden yang diusung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya betul. Dan kami harus siap untuk mendukung Mas Ganjar bagaimanapun caranya untuk memenangkan dan mensukseskan di Pilpres
Oke, dan Pak Ganjar ini ternyata sudah melakukan safari politik ya. Salah satunya kemarin sudah ke Manado juga ini ya kan. Dan disambut luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat. Tapi menurut Mas Dwi sendiri, memangnya apakah Pak Ganjar ini adalah sosok yang memang secara pribadi Mas Dwi pantas untuk melanjutkan tongkat kepemimpinannya Pak Jokowi? Pantas. Pantas. Kenapa itu? Karena beliau yang pertama selalu turut ke bawah. Selalu turut ke bawah, terus kemudian beliau pun selalu berinteraksi yang baik. Dan satu lagi saya ingin katakan beliau memiliki kinerja yang baik. Karena begitupun dengan partai politik PDI Perjuangan dan pertimbangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketua umum mereka pasti mempunyai track record sangat baik. Dan sudah difikirkan secara matang. Dan menurut saya Pak Ganjar Pranowo ini cocok untuk melanjutkan estafet. Harapannya ketika nanti semisal Pak Ganjar akhirnya terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang, apa ya harapannya terutama Mas Dwi dari sisi seorang penggiat ya petani milenial, apa yang diharapkan dari sosok Pak Ganjar ini? Yang saya harapkan memang tentunya meneruskan apa yang baik dari pemerintahan yang sebelumnya. Dan tentunya saya pun ingin di pemerintahan selanjutnya pun memiliki visi misi, yaitu membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Jadi harapannya seperti itu ya. Dan salah satunya adalah bisa fokus sama pertanian di Indonesia yang sebenarnya ingin merupakan salah satu aset ya, aset negara bisa dikatakan seperti itu. Ya, sumber daya alam Indonesia kan luar biasa sekali ya, terutama di bidang pertanian dan selain di bidang kelautan juga. Nah, Mas Dwi, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan Pak Ganjar. Nah, sejauh ini udah ada kabar belum sih kira-kira kapan Pak Ganjar ini ke Lampung? Soalnya kan Pak Ganjar ini ternyata udah ke daerah Sulawesi ya. Kalau Jawa udah pasti karena kan memang itu daerah beliau. Nah, ke Sumatera khususnya untuk di Lampung sendiri udah ada kabar belum ini? Kebetulan orang berdua belum, Mbak. Jadi sejauh ini belum ada bocoran ya kapan Pak Ganjar ke Lampung? Kami harapkan semoga secepatnya ya. Karena menunggu. Dari anggota partai pun menunggu ya kehadiran dari Pak Ganjar ini ya untuk melihat secara langsung dan untuk mungkin mendengarkan visi dan misi dari seorang Pak Ganjar di Pilpres mendatang nih Tribuners. Luar biasa sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan harapannya Mas Dwi dan juga Mas Dwi. Ini kan Mas Dwi memang baru masuk ke partai 2021 ya? 2022. 2022 baru masuk ke partai politik. Daftar ini nggak Mas tahun ini untuk pemilu 2024 maju nggak? Apabila ditugaskan oleh partai, saya mencoba untuk mengerjakannya secara maksimal. Jadi kalau misalkan memang partai ini memberikan amanah mau tidak mau ya. Tapi kalau dari keinginan pribadi sendiri gitu, ada nggak sih keinginan bahwasannya supaya ikut andil lah gitu dalam perpolitikan gitu? Keinginan dari seorang pribadi saya pasti selalu ada. Namun tetap kita mengikuti menunggu bagaimana pertimbangan baiknya ke depan. Jadi masih ya bagaimana nih ya ke depannya gitu kan. Tapi kalau background Mas Dwi sendiri memang mungkin keluarga itu belum ada yang terjun di dunia politik atau? Tidak ada. Jadi kalau misalnya memang Mas Dwi nanti terjun dan ikut di pemilu 2024 berarti bisa dikatakan ini adalah tangga pertama, langkah awal sekali ya. Jadi pembuka nih Mas Dwi ya, dengan harapan ya pokoknya kita doakan yang terbaik. Nah, sejauh ini Mas balik lagi kita tadi sudah membahas tentang politik, tapi saya menjadi penasaran karena kan Mas Dwi ini memang penggiat petani milenial nih Mas. Sebenarnya potensi apa sih yang dimiliki oleh Lampung di dunia pertanian? Mungkin kayak yang spesifik lah produk yang paling bisa dikatakan ini loh bisa menjadi aset dan ini bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi gitu. Tentunya Lampung ini hasil bumi hampir ada di Lampung semua loh Mbak. Iya. Ada kopi gitu kan. Sekali. Saat ini dari kopi kita ada di Tanggamus dan itu sudah terkenal dari cita rasanya, dan kemudian juga kita gunakan secara peredaran lokal dan juga kita pun mengetahui bahwa kopi Lampung ini sudah memasuki tahap ekspor. Nah itu kan sangat luar biasa sekali. Terus kemudian ada juga singkong dan jangan lupa lagi yang bagus dari pertanian atau hasil tani di Provinsi Lampung adalah beras. Beras Lampung ini sangat baik, Mbak. Dan ini sudah terkenal. Salah satunya dari Lampung. Nah, ini kan berbicara tentang tadi juga sempat ya kita singgung masalah-masalah yang dialami oleh petani atau dunia pertanian yang ada di Lampung, terus juga potensi yang barusan saja dijelaskan oleh Mas Dwi. Dan Mas Dwi ini kan
insya Allah kalau misalkan diamanatkan akan ya ikutlah. Semisal nih Mas Dwi emang lolos gitu kan, masuk ke dalam salah satu bisa dibilang pengambil kebijakan. Lalu apa yang akan Mas Dwi lakukan, terutama untuk bidang pertanian di Lampung? Mungkin ada program khusus nggak yang ingin atau kebijakan khusus yang Mas Dwi ini pengen banget bisa diterapkan di Lampung? Program khusus kalau saat ini saya tidak ada. Namun yang seperti tadi saya bilang, saya mempunyai program fokus, bukan khusus. Oke, program fokus Yaitu saya ingin membenahi pertanian berawal dari provinsi. Dan gebrakannya tadi seperti saya bilang kembali kepada buku kitab awalnya. Panca tadi. Oke. Kita semuanya bisa digarap satu persatu, dan ini tidak mudah, Mbak. Ini tentunya butuh dukungan dari masyarakat dan juga tentunya dari pelaku sendiri, yaitu petani. Oke, pokoknya kita doakan semoga nanti ya apa ya Mas Dwi, yang Mas Dwi inginkan ini demi kebaikan Lampung tentunya, khususnya di bidang pertanian bisa terjalan sebaik mungkin. Oke, Mas Dwi, ini kan tadi sudah dijelaskan Mas Dwi ini memang belum kepikiran lah ya untuk saat ini apakah akan terjun nanti di pemilu 2024. Namun sejauh ini nih Mas Dwi, apa yang Mas Dwi lakukan sebagai anggota Parpol mungkin yang sudah dilakukan untuk mengenalkan partai politik yang mungkin supaya bisa memenangkan ajang kontestasi di 2024 mendatang? Kami tentunya selaku anggota partai politik PDI Perjuangan, kami terus menggemakan PDI Perjuangan, khususnya apalagi ini di tahun politik. Iya, betul sekali. Dengan batasan-batasan yang hanya bisa kami lakukan sebagai anggota. Dan apabila di luar batasan kami, mungkin kami itu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan dan dirancang oleh Partai PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan ataupun menggaungkan, tentunya juga dengan sosialisasi untuk kepada masyarakat. Oke, wah luar biasa sekali ya Tribuners. Tapi sejauh ini optimis nggak sih dari partai sendiri gitu, bahwasannya mungkin Pak Ganjar Pranowo di tahun 2024 bisa menang gitu? Kami harus optimis, dan saya optimis Mas Ganjar Pranowo ini menang di Pilpres 2024. Oke, optimis sekali nih ya. Jika itu optimistisnya dihitung oleh angka 1 sampai 100, berapa yang Mas yakin? Wah, 100% ini luar biasa sekali ya. Memang sosok beliau ini memberikan salah satu apa ya istilahnya, banyak sekali beberapa kali juga Mutiara ngobrol bersama narasumber, dan narasumber juga pada optimis gitu dengan sosok beliau ini. Sebenarnya kalau dari sosok beliau ini apa sih yang perlu kita contoh gitu? Tentunya rendah hati, Mbak. Rendah hatinya beliau dan mengayomi masyarakat itu sangat baik sekali. Terus kemudian yang kedua, beliau itu terus bekerja dengan sungguh-sungguh dengan turun ke masyarakat, terus kemudian memberikan solusi. Nah, itu yang harus kita contoh, Mbak. Dan tentunya dengan sifat kepemimpinan yang beliau sudah lakukan. Oke, tapi ternyata di balik sosok Pak Ganjar yang seperti itu, ternyata beberapa waktu lalu sempat Pak Ganjar ini viral ternyata gara-gara kasus masalah Piala U20. Nah, karena beliau ini menjadi salah satu sosok yang memang cukup vokal untuk bilang bahwasannya menolak jika salah satu negara ikut terlibat dan ikut bertanding di Indonesia. Nah, itu kan akhirnya ternyata gara-gara itu bisa menurunkan elektabilitas. Mutiara sempat baca beberapa informasi lah. Nah, kalau dari Mas Dwi sendiri menanggapi isu tersebut seperti apa sih, Mas? Tentunya itu sangat lebih kembali kepada pribadi masing-masing. Di sini pun kita harus mengetahui di satu sisi ada memang kegiatan yang peraturan harus dijalankan. Satu sisi pun kita bicara dengan ideologi. Namun saya pun selaku kader PDI Perjuangan, saya menyetujui ya Pak Ganjar kemarin sempat berikan Oke. Namun ada satu sisi pun yang atau berbagai kalangan yang tidak setuju. Namun di sini selaku anak muda saya tidak berpusing sih, Pak. Jadi ya saya memang netral, itu menunggu saja itu keputusan masing-masing. Oke, jadi sebagai anak muda ya udahlah ya gitu. Tapi sejauh ini dengan keputusan Pak Ganjar tentunya mendukung ya sebagai salah satu juga anggota partai PDI Perjuangan. Nah, mungkin ini terakhir nih Mas Dwi. Mas Dwi, apa sih Mas Dwi yang Mas Dwi ingin berikan atau pesan yang Mas Dwi ingin berikan kepada mungkin para penggiat petani milenial di luar sana selain Mas Dwi, dan juga mungkin orang-orang yang mungkin memiliki background sama seperti Mas Dwi, fokus di dunia pertanian seperti penggiat petani milenial, tapi juga memiliki kegiatan politik nih Mas Dwi. Boleh disampaikan kepada Tribunas? Ya, mungkin kita jangan pernah takut karena kita
masih muda, dan bagi untuk anak-anak muda yang lain, kita harus terus berkarya, khususnya ayo kembali ke pertanian, suarakan bahwa pertanian Indonesia sebagai penyangga pertanian Indonesia, kita bisa berbaikan kedaulatan pangan. Dan kita saat anak muda bagi perangkat estafet, kami harus ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara. Mantap sekali. Intinya kita harus berkontribusi pada negara kita, jangan hanya komentar-komentar tapi tidak ada aksi yang dilakukan ya. Karena milenial sekarang ini cukup serem ini Mas Dwi. Dikit-dikit ya bener kan? Karena tangan lebih cepat gitu kan sekarang ini. Iya betul kan? Istilahnya maka kita itu sebenarnya harus memperhatikan, harus filter dulu nih sebelum kita men-sharing atau mengetik apapun gitu ya, terutama di media sosial. Mas Dwi boleh nih, terakhir untuk menutup podcast kita yang bikin penasaran, Mas Dwi, kita ini kan dari kaum milenial atau dari kaum muda ya. Menurut Mas Dwi, apakah sosok Pak Ganjar ini akrab atau bisa diterima oleh kaum muda, terutama mungkin di Lampung deh? Saya harapkan harus diterima Mbak, karena beliau mengemas milenial sekali. Yang memainkan media sosial itu kan sebagai jembatan bagaimana informasi-informasi dan juga edukasi-edukasi dikemas secara modern. Oke, jadi di mana modern ini milenial. Oke. Baik, ini adalah salah satu pertanyaan penutup yang sebenarnya memang cukup menarik untuk dibahas secara lebih lanjut, tapi karena berhubung waktu kita juga nggak banyak ya Mas Dwi. For all, ini udah luar biasa sekali obrolan kita bersama Mas Dwi. Tentunya Tribuners di rumah bisa mendapatkan berbagai wawasan ataupun insight, terutama dari apa yang disampaikan oleh Mas Dwi kepada Tribuners di rumah terkait dengan pertanian yang ada di Lampung dan juga kegiatan perpolitikannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara di podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih bersama dengan Mas Dwinan Rahmandi selaku penggiat petani milenial. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.